terpercaya. PT Astra International Tbk yang telah berkiprah selama 62 tahun di Indonesia tercatat sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional. Menjadi perusahaan besar tidak lantas membuat PT Astra International Tbk berhenti berinovasi. Salah satu inovasinya dengan mengembangkan bisnis digital. Kita bahas selengkapnya kiprah PT Astra International Tbk di Indonesia Business Leadership bersama saya Patricia Susanto. PT Astra International Tbk berhasil tercatat sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Sejumlah lini bisnis yang dijalankan terbukti berjalan sukses, mulai dari otomotif sampai bisnis teknologi informasi. PT Astra International Tbk berdiri pada tahun 1957 dengan nama awalnya PT Astra International Incorporated. Baru pada tahun 1990 terjadi perubahan nama menjadi PT International Tbk. Saat diadakannya penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang kemudian tercatat sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ASII. Meski hanya memulai dari sebuah perusahaan dagang kecil di Jakarta, PT Astra International Tbk kini sukses meraih beragam penghargaan. PT Astra International kini sudah mempekerjakan 216.000 lebih karyawan yang tersebar di 273 anak perusahaan. Semua ada dalam 7 lini bisnis milik PT Astra International Tbk. Setelah kokoh berdiri selama 62 tahun, kini perseroan berkomitmen terus melakukan inovasi dan digitalisasi dalam menciptakan nilai dan tumbuh berkelanjutan. Selain itu, PT Astra International juga terus berkomitmen menjadi perusahaan kebanggaan bangsa. Selamat malam, kembali lagi di Indonesia Business Leadership bersama saya Bapak Paulus Bambang Wijanarko, Direktur PT Astra International Tbk. Selamat malam Pak Paulus Bambang. Selamat malam Patricia. Apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu. Tetap semangat. Tetap semangat. Walaupun harus di rumah, tetap semangat. Tetap semangat, luar biasa kalau Pak Paulus Bambang ini semangat dan produktivitasnya tidak kendor. Iya. Kalau kita nggak semangat, gimana anak buah kita ini? Baik. 10.000 lebih yang menunggu kita untuk tetap semangat, Patricia. Betul, Pak. Pak, kita ingin bertanya-tanya tentang Astra Digital dan bagaimana transformasi Astra ke depannya. Pertama-tama saya ingin tahu nih, Pak, what is Astra sebagai legenda keberhasilan bisnis yang profesional di Indonesia, rahasianya apa sih, Pak, bisa menjadi world prominence company sekarang? Iya, mungkin ini saya harus mulai. Orang akan kuat menjadi legenda ataupun menjadi world prominence itu kayak bangun rumah. Kalau kita bangun fondasinya kuat, nah sekarang begitu ada topan itu strong. Kalau bangun di atas pasir itu gampang runtuh. Nah Astra sampai menjadi Om, dia tuh membangun fondasinya sangat strong. Nah fondasi itu yang saya sebut dengan catur dharma. Ini filosofinya Om. Catur dharma di banyak perusahaan corporate filosofi itu cuma ditempel di dinding. Tapi kalau di Astra benar-benar itu menjadi landasan kerja, landasan berpikir, landasan bertindak dari seluruh direksi paling tertinggi, CEO kami Pak Priyono sampai paling rendah berdasarkan catur dharma. Jadi nomor satu, kita punya filosofi yang implemented. Gitu, catur dharma, yaitu satu, menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Yang ketiga, respect individual dan develop teamwork. Yang keempat, strive for excellence. Ini menjadi basic. Jadi yang kedua, fondasi yang kedua, bukan hanya catur dharma, fondasi kedua kita punya sistem manajemen yang kuat, yang kita singkat paling gampang PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ini adalah fondasi, satu fondasi mindset
catur dharma. Kemudian fondasi yang kedua, fondasi bertindak adalah PDCA. Dan kita membangun 3 pilar yang kuat, yaitu pilar yang pertama saya sebut portfolio. Yaitu portfolio ini benar-benar Astra memikirkan bisnis apa yang harus ditekuni dan menjadi sukses. Portfolio management. Yang kedua, people. Karena bisnis tanpa people yang kuat nggak bisa. Itu sebenarnya people management. Ya, ini yang menyebabkan Astra sangat dikenal di dalam pengembangan sumber daya manusianya karena ini menjadi pilar yang sangat penting selain portfolio. Dan yang ketiga, Patricia, jangan lupa orang kuat di portfolio, bisnisnya kuat, market share kuat, people-nya kuat, tapi tidak ada gunanya bagi kita buat negara ini tidak sesuai dengan catur dharma yaitu asset of the nation kalau kita tidak punya pilar yang ketiga yang kita sebut public contribution management. Jadi dengan 3 pilar ini, dengan landasan fondasi catur dharma dan PDCA, kita membangun rumah. Nah, atap kita apa? Atap kita ada 2. Yang pertama, visi kita 2020 waktu itu Pride of the Nation zaman Pak Pri, sekarang dilanjutkan lagi 2030 juga tetap Pride of the Nation untuk mendukung M Astra, Prosper with the Nation. Jadi kalau kita bangunan Astra ini solid dan menjadi prominent sampai sekarang karena kita fondasi yang kuat, punya pilar bisnis yang sangat kuat untuk mendukung atap yang sangat kuat itu. Itu sebabnya tidak heran sampai hari ini menjadi pegangan seluruh dari eksekutif sampai anak buah kita sehingga solid, Patricia. Jadi ini sebagai DNA dari orang-orang Astra itu adalah catur dharma dan 3P tadi itu ya Pak ya? DNA adalah catur dharma dan PDCA. Strukturnya untuk kita kuat, batang tubuhnya adalah 3. Iya, pilarnya. Itu portfolio management, people management, dan public contribution management. Pak, kalau orang melihat Astra itu kan selalu bagus semuanya ya Pak ya? Kelihatannya wah semuanya bagus yang dihasilkan oleh Astra terlihatnya sangat megah dan berkualitas. Kalau boleh tahu Pak, ini sebenarnya dalam sejarahnya pasti sudah ada titik-titik kritis dan juga bagaimana strateginya kita melewati downturn ini Pak. Kita ingin belajar dari perusahaan sebesar Astra pada waktu down itu bagaimana apa yang kita bisa lakukan gitu. Nah, menarik sekali. Saya nggak cerita yang sebelum saya masuk ya. Saya masuk Astra 82 karena up and down-nya pada waktu permulaan bisnis sangat berbeda. Tapi yang mulai saya alami lah dari 82 sampai hari ini. Yang paling tidak pernah akan dilupakan oleh eksekutif Astra yang hari itu ada. Itu adalah titik kritis yang paling fundamental tahun 92. Waktu ada Om William dengan kasusnya sendiri akan melepas Astra. Jadi ini ada pergolakan betul siapa yang akan memimpin Astra. Can you imagine that? Ya, perusahaan yang sekian besar mendadak shareholders utamanya hilang dan itu berganti-ganti. Itu buat kita kritis. Yang pertama si Om diganti Pak Sumitro. Kemudian setelah Pak Sumitro diganti Pak Bobasan. Setelah Pak Bobasan diganti BPPN, Pak Cacu. Kemudian setelah Pak Cacu BPPN diganti oleh Jadon Cycle and Carrier. Dalam rangka itu 4 kepemilikan, 4 leadership data. Tapi Astra bisa survive. Tapi itu yang pertama, tes yang pertama adalah pada waktu ganti pemilik. Yang kedua, tes yang kedua adalah krisis 97-98. Pada waktu itu utang kita 14 kali dari equity. Utang kita $1 miliar dan 1 triliun. Itu udah besar sekali. Jadi kita pada waktu itu benar-benar mengalami susah. Semua orang mengalami susah. Bagaimana kondisi seperti itu? Sampai saya pada waktu itu sebagai seorang HRD diminta Ibu Rini untuk bisa melepas karyawan. 40% karyawan kita lepas. Dengan paket yang bagus, kita offering paket malah kecapeknya 50%. Tapi pada waktu itu hurt sekali melepas. Walaupun tidak melepas, di voluntary siapa yang mau dari karyawan ini. Jadi tahun 97-98 merupakan kita konsolidasi yang paling besar. Setiap company melakukan sesuatu karena ini berat. Tapi yang ketiga juga ada badai yang ketiga, tidak sebesar yang pertama atau yang ketiga, tidak badai kita tes kita, yaitu 2008-2009 pada waktu ada subprime market. Waktu itu saya di UT, Patricia. Jadi waktu kita import barang, kita inventory saya itu sampai 2 tahun. Kita import Komatsu, kemudian truk Yudi, Nissan pada waktu itu 2 tahun. Karena mendadak drop sekali. Nah, kondisi begini apa yang harus kita lakukan? Nah, pada waktu itu sebelum terjadinya Pak Pri memimpin dengan 3 pilar, 3P, pada waktu itu Astra juga melakukan sesuatu untuk bisa survive. Yang kita sebut dari tetap catur dharma karena si Om catur dharma 82, PDCA itu menjadi dari DNA kita. Dan waktu itu kita cetuskan di dalam Pak
Pak Teddy adalah kita harus punya winning concept yang baik. Apa itu winning concept yang baik? Punya prinsip-prinsip yang baik. Jadi misalkan dari Om yang kita ingat terus, utang itu mesti dibayar ya. Jaga reputasi dan trust. Jadi pada waktu 97-98 kita tidak minta haircut loh, Patricia. Jadi kita minta restructure, tapi tidak minta haircut. Akibatnya apa? Bank itu percaya dengan kita luar biasa. Jadi waktu saya di UT juga kita masih banyak puluhan juta dolar kita lakukan segala. Jadi ini winning konsepnya benar. Yang kedua, jangan sama supplier jangan sembarangan. Kita treat supplier, kita treat customer. Jadi winning konsepnya kita pegang terus. Untuk winning konsep kita jangan melupakan reputation and trust. Karena itu paling penting, menjaga kehormatan penting. Setelah itu kita beresin sistem. Ya waktu itu mungkin karena tidak pernah terkena gelombang seperti ini ya, kita masuk lagi ke sistem yang kita udah mulai dari 82 Patricia. Jadi kita beresin sistem, bagaimana soal produk, soal service, dan soal customer interaction. Kita sebut winning system. Tapi yang ketiga yang luar biasa pada waktu itu kompak adalah winning team. 3W. Tim ada, semua dikumpulkan bersama-sama, semua kompak, eksekutif dikumpulkan. Tahun 98 malah gaji kita dipotong, kita sukacita, kita beresin, kita kompak untuk beresin Astra. Itu sebabnya dengan 3W ini Astra bisa melewati masa-masa kritis itu, dan ini yang menyebabkan menjadi fondasi buat kita Catur Dharma dan PDCA pada waktu itu. Tapi setiap company yang mau survive menghadapi apapun, dia harus jelas winning konsepnya itu apa, jangan losing konsepnya. Pak, kita kalau begitu factor. Pak, kalau begitu Ya. untuk krisis kali ini dianggap bukan seperti krisis ya Pak ya? Singkat saja Pak. Hari ini malah krisis yang kita nggak pernah duga, karena ini unprecedented kan. Ada orang bilang black swan atau tidak. Tapi buat kita, ini kita udah pengalaman yang lalu. Jadi buat kita sama, menghadapi krisis sekarang yang kita nggak pernah tahu, tapi kita sudah kuat, karena kita udah tahu apa yang kita mau lakukan. Bagaimana kita melakukan interaksi dengan customer, bagaimana kita melakukan operation internalnya. Kita sudah punya pengalaman dari 2-3, tidak segrogi yang lalu. Pak, maaf Pak Paulus Bambang, kita potong dulu, kita akan masuk lagi di diskusi kita untuk lesson learn-nya di Indonesian Business Leadership setelah ini. Menurut saya membuat Astra menjadi perusahaan yang maju dan kuat seperti saat ini adalah karena budaya yang kuat di dalamnya berfondasi kepada butir-butir catur dharma yang merupakan filosofi Astra. Kemudian juga memiliki SDM yang andal dan juga sistem yang baik, konsisten, persisten, serta semangat inovasi yang terus digalakkan oleh Astra. Insan Astra dilatih secara sistematis untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap perubahan. Hal ini membuat insan Astra bisa menyelesaikan masalah-masalah di tengah perubahan-perubahan yang terus terjadi. Yang kedua adalah driving result. Budaya perusahaan yang sangat kuat, dan hal kedua yang gak kalah penting adalah semangat inovasi yang berkelanjutan. Inilah yang harus kita luruskan sebenarnya. Itu adalah mitos. Kenapa orang mengambil cula badak? Itu adalah untuk pengobatan, untuk prestise, untuk kebanggaan dan sebagainya. Itu tidak perlu lagi. Karena sebenarnya cula badak itu tidak ubahnya sama dengan kuku kita atau rambut kita yang hanya terdiri dari zat keratin. Dari riset yang sudah dilakukan oleh berbagai tempat, termasuk kita di sini, tidak ada khasiat yang khusus selain dari keratin yang terkandung di dalam cula badak itu. Jadi memang harus kita luruskan. Sangat disayangkan hanya dengan tujuan yang mitos yang tidak jelas, badak harus mati sia-sia.
sahabat Kompas TV. Sekarang saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya membayangkan timnas Indonesia bermain di stadion ini di hadapan 80.000 penonton. Betapa megahnya. Abdullah Dut dari Sudan dan dia sedang bersama dengan keluarganya. Say hi. Saya membuat mata palsu karena anak saya pengguna mata palsu juga. Dia divonis kanker mata waktu umur 1,5 bulan. Kalau disebut penduduk ilegal, saya nggak setuju karena saya punya identitas resmi dari negara, yaitu KTP DKI. Kembali lagi di Indonesia Business Leadership bersama saya Bapak Paulus Bambang Wijanarko, Direktur PT Astra International Tbk. Tadi kita membahas tentang lesson learn ya Pak ya. Pertama, kita tidak boleh tadi kalau utang harus dibayar ya Pak ya. Kemudian treat our supplier. Nah mungkin bagaimana nih Pak rencana Bapak untuk menghadapi masa depan sehingga korporasi tetap berkibar Pak? Iya, sama seperti tadi saya bilang bahwa reputasi ini sangat penting. Nggak bisa tidak, reputasi itu sangat luar biasa. Jadi untuk masa depan ini, kita harus memperkuat pilar-pilar yang selama ini kita nggak duga. Dengan COVID ini sebetulnya kita reflect back, Patricia. Ternyata selama ini kita hidup dengan growing economies ya. Growing economy nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi dengan masa-masa seperti ini, buat saya sebut apa? Ini masa pit stop. Ini masa pit stop kita untuk lihat kembali, oh ternyata produk saya dan servis saya itu disukai pelanggan nggak sih dalam kondisi. Kita jadi pilihan terakhir nggak? Misalkan saya di Astra Property, kalau sampai kondisi begini, yang lain nggak dibeli, tapi kita jadi yang the last man standing nggak? The last organ standing nggak? Apakah mobil kita masih dibeli dibandingin yang lain? Apakah financial service kita dibeli yang lain? Sekarang ini customer dengan spendingnya down, kita pengen tahu apakah produk kita ini dibeli atau tidak. Jadi pit stop ini melihat kita mana yang sebetulnya itu aksesori. Karena setelah masuk pit stop bukan hanya produk and services. Yang ketiga, kita mau lihat apa? Customer. Customer kita melihat kita selama ini seperti apa. Nah, ini kita melakukan customer engagement supaya benar-benar mereka tahu. Jadi pit stop ini membuat kita reflect dan harapannya bisa jadi fit start. Oke. Ya, kalau kita fit start, ini akan jadi bagus. Kita reflect. Begini menarik buat kami kok. Saya sih menarik sekali ini dengan 2-3 bulan ini untuk kita review. Nanti mana kita potong-potong. Ini sebetulnya nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu, cost ini nggak perlu. Karena kita bisa melakukan work from home, kita bisa melakukan digital everything. Jadi banyak hal sebetulnya yang nggak perlu selama ini kita lakukan. Karena kita tidak pernah melihat bahwa teknologi bisa membuat sesuatu lebih efisien. Customer lebih puas, cost lebih murah, apa nggak terjadi? Pak, ini berarti pit stop ini. Ini kita nanti berarti Bapak kan portfolionya Astra luar biasa banyak ya Pak ya, 200 lebih anak perusahaan. Kalau boleh tahu Pak, di saat-saat seperti ini, who is your star company Pak? Oh, kalau sampai bulan Maret ini semua masih belum banyak berubah ya. Kalau kita lihat dari laporan keuangan kita di Maret ini otomotif masih naik 1%, jasa keuangan naik 1%, agribisnis malah star karena kondisinya rupiahnya seperti ini. Kemudian infrastruktur logistik juga star dibandingkan yang lalu. Tapi kalau kita lihat long term-nya sekarang ini, kalau kondisinya seperti ini, yang jadi star kita apa? Ya jelas IT company.
company, karena sekarang banyak perusahaan yang butuh IT company. Tapi jelas kalau otomotif orang akan turun kan Patricia, dalam keadaan begini apakah orang mau beli otomotif? Kemudian financial akan ada penurunan juga. Jadi kalau dilihat spektrum ini, jalan tol akan naik sebentar lagi kalau sudah PSBB cepat akan kembali lah. Cuman yang paling strong misalkan United Tractors masih strong, agro kita masih strong kan. Kalau Astra Digitalnya sendiri sejauh mana Pak? Ini kan produknya juga banyak sekali ya Pak ya, range of produknya juga banyak sekali ya Pak saat ini. Belum, enggak, masih 4 kita produknya. Kalau Astra Digital itu supporting, pada waktu itu kita belum pernah pikir menjadi prime, karena ini supporting the business. Jadi kita punya Seva itu untuk supporting otomotif, kita punya Movic itu untuk supporting our rental gitu ya. Kemudian sejalan, waktu itu tidak pernah berpikir menjadi prime. Kayak Seva itu mendukung salah satu omni channel aja Patricia untuk mendukung otomotif kita. Tapi dengan adanya kondisi segini sekarang kita aware nih. Wah, kalau begitu ini bisa menjadi prime. Ya bukan hanya Seva tapi Auto 2000 menyiapkan mereka untuk digital present. Kemudian yang lain financial services kita very strong menyiapkan Astra Financial Hub. Jadi semua akan di-connect dari satu kesatuan. Jadi begitu ini nanti connect, kita sudah menjadi Astra yang berbeda Patricia. Astra yang engage dengan customer-nya dengan digital, dan saya yakin sekarang digital bukan jadi enabler yang selama ini, tapi digital present kita akan jadi business driver in the futures. Jadi orang mau pinjem langsung dengan digital, orang mau bayar dengan digital. Anda bayangkan kalau ini terjadi, efisiensinya besar sekali in all level. Nah, kayak sekarang aja dari kita jualan Astra Property nggak menduga, dulu nggak pernah mikir orang masuk digital beli produk. Sekarang sudah mulai ada nih. Jadi sampai kita kaget, walaupun nanti waktu closing dia pengen lihat site, tapi sudah belinya pakai Astra Digital atau apa. Pak, kalau boleh tahu Pak, shiftingnya nanti estafet kepemimpinannya bagaimana ini Pak? Kalau dengan ada transformasi bisnis seperti ini, dan juga nanti bisnis drivernya adalah di digital bisnisnya, bukan di corporate-nya. Sedangkan Astra kan terkenalnya adalah corporate ya Pak ya, sangat-sangat corporate modelnya. Sama, tetap sangat corporate. Cuman digitalnya mulai dari corporate inisiatif sama grup itu kita synchronize. Jadi kita nggak ada bicara, corporate tetap akan strong. Karena corporate dan AFCO kita tuh sangat link satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan. Jadi ini yang membedakan Astra dengan banyak perusahaan yang lain, di mana corporate kita adalah strategic management concept, membantu anak pundaan support untuk grow luar biasa. Jadi kalau tadi tanya gimana kepemimpinan, fortunately Astra itu punya transisi kepemimpinan yang bagus sekali, termasuk di era digital ini. Anda tahu nggak ceritanya? Kok sampai semua board, Anda tanya seluruh board Astra dan seluruh pemimpin perusahaan Astra, digitalnya itu kita sing the same song. Karena dimulai dari tahun 2015 Patricia, sebelum 2015 itu sudah mulai ada tim yang mikirin gimana kita engage digital. Ya, kemudian kita pergi ke US. 2016 mulai dari Pak Priyono itu ikut Microsoft Summit bersama tim inti dari cikal bakal digital. 2017 kita sudah mulai punya Astra Digital Team yang dipublish 15 September 2016. 2017 saya ajak ke Silicon Valley. Lihat. Nah, mulai yang luar biasa adalah 2018. Seluruh BOD Astra dan 21 company top level yang second excellent, kita bersama-sama pergi ke Silicon Valley. Jadi kita semua belajar di Silicon Valley. Kita belajar di Singularity University. Jadi digital itu sudah bersama-sama. Bayangin 21 orang bersama-sama kita pergi ke sana. 2019 tahun lalu kita pergi ke China bersama-sama. Jadi top manajemen anak perusahaan dan board Astra bersama-sama kita belajar di China, ke Huawei, di semua China, ke Ping An, ke BYD, termasuk tahun lalu 2 kali juga BOD ke Silicon Valley. Jadi semua BOD dan the next level of BOD itu sudah engage ke digital. Itu sebabnya dari 2018 waktu Pak Pri menyarankan, yuk kita masuk digital, seluruh anak perusahaannya jalan. Astra 2016, seluruh anak perusahaannya 2018. Makanya sekarang financial services kita kuat, otomotif kita kuat, properti kita kuat. Karena dari levelnya sudah bersama-sama. Can you imagine loh, 21 orang bersama-sama belajar digital. Jadi ini sesuatu yang leadership
siapapun yang menggantikan siapa sudah engage, Patricia. Ini bersyukurnya kita begitu. Investment ini yang paling besar yang saya rasakan, dan saya bersyukur punya kepemimpinan kolektif yang luar biasa seperti ini soal digital. Jadi kuncinya adalah di kepemimpinan kolektif ya Pak ya, untuk bisa masuk ke digital secara sukses. Baik Bapak, kita kembali lagi nanti di segmen berikutnya dengan Bapak Paulus Bambang Wijanarko dan juga Bapak Captetva, Chief PT Astra Digital International di Indonesian Business Leadership. Gigi ngilu itu kan karena ada mengkonsumsi. Kembali lagi di Indonesian Business Leadership, bersama saya adalah Bapak Paulus Bambang Wijanarko, Direktur PT Astra International Tbk, dan juga Bapak Captetva, Chief PT Astra Digital International. Selamat malam Bapak-Bapak, kita akan kembali lagi ke Pak Paulus Bambang dulu ya Pak ya. Pak, tadi kan Bapak Astra sudah memulai digital transformation. Nah, ini new normal di Astra ini seperti apa Pak? Ya, menarik nih. Sekarang kita punya new normal yang disebut dengan
digital life kita. Satu yang kita rasakan kondisi begini, nanti new normal adalah digital collaboration. Kita sekarang bisa melakukan kolaborasi, stay connected dengan semua orang. Rupanya dengan kondisi COVID ini, kolaborasi kita tambah luar biasa, Patricia. Kita satu one on one dan bisa jalan terus. Yang kedua, kita sekarang akan mengembangkan new normal kita adalah digital present. Kalau tadi saya katakan digital present yang sebagai omnichannel, ini menjadi suatu fokus yang akan makin diperkuat di semua di bisnis kita. Yang ketiga, digital engagement. Kalau dulu customer mesti ketemu ngopi-ngopi, sekarang dengan digital engagement kita akan lakukan pakai Zoom, pakai aplikasi sehingga mereka tahu apa yang terjadi. Orang beli rumah kita pengen tahu kapan dikonstruksi, kapan ini bisa dengan digital engagement. Yang keempat, digital support. Sekarang kita bisa melakukan support. Jadi apa yang kita lakukan di produk, services, back office ini semua harus dukung digital yang seperti ini. Terakhir yang pasti akan jadi new normal, Patricia, adalah digital learning. Sekarang saya tahu persis, saya usahakan mereka untuk pakai online learning dan saya juga online learning. Rasanya ini enak sekali nih, mengubah cara berpikir human resource kita, mengubah para karyawan kita untuk maju dengan digital learning. Rasanya dari new normal ini, 5 yang sekarang kita rasakan baru, Patricia, akan jadi new normal. Dan ini akan kita pertahankan sampai nanti karena ini membawa productivity meningkat, satisfaction meningkat, dan engagement meningkat, Patricia. Jadi lebih baik untuk semuanya sebenarnya new normal ini ya, Pak. Betul. Nah, Pak Tetva, buat kita. Pak Tetva, kalau boleh tahu nih, Bapak sebagai Chief PT Astra Digital International, bagaimana dampak digitalisasi di Astra dan siapa yang paling terkena dampak ini, Pak? Ya, kalau kita lihat ya, sebetulnya memang digitalisasi ini dampak yang paling utama itu kita lihat ada 3. Satu, paling utama adalah konsumen kita ya. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan dari digitalisasi utamanya adalah bagaimana kita bisa memberikan benefit kepada konsumen kita. Nomor 2 tentu adalah yang penting adalah mitra bisnis kita. Karena Astra kita sadar bahwa kita punya banyak sekali mitra bisnis, partner bisnis kita yang ada di seluruh Indonesia. Jadi itu juga penting untuk mereka mendapatkan benefit dari digitalisasi ini. Dan ketiga, tentu yang kita berharap adalah Astra sendiri, karena kita begitu banyak lini bisnis, kita berharap bahwa bisnis Astra juga bisa bertumbuh seperti itu. Saya rasa 3 hal itu yang paling penting. Kalau bisa di-sharingkan, Pak, bagaimana kita mengubah kompetensi dan juga bagaimana perilaku dan habit dari rekan-rekan kita, partner-partner Bapak yang begitu banyak ya, Pak ya. Bagaimana Bapak merubah habit mereka dalam waktu yang sangat singkat sebenarnya ini? Ya, saat ini yang kita sadar bahwa perilaku konsumen kan sudah berubah ya. Jadi memang kita tahu bahwa kita belajar bahwa banyak sekali konsumen kita yang saat ini mereka juga sudah mulai banyak go online ya. Data yang kami dapat kurang lebih seseorang sebelum dia membeli mobil itu dia butuh 1-3 bulan ya untuk melakukan research online. Jadi mau nggak mau kita juga sampaikan kepada mitra bisnis kita dan juga internal kita bahwa kita harus berubah secara digital. Karena kalau tidak, maka konsumen kita akan tidak bisa mengetahui produk dan services kita. Dengan demikian itu yang kita sampaikan. Jadi memang konsumennya sendiri sudah berubah. Jadi ketika konsumen sudah berubah, hal yang penting adalah bagaimana kita juga berubah dari sisi bisnis proses, kesiapan teknologi, kesiapan organisasi, kesiapan proses kita. Itu yang kita lakukan bahwa memang kita sadar saat ini kita mau tidak mau bisnis itu sudah akan go online, apalagi terutama misalnya contoh dengan kondisi COVID begini, banyak konsumen yang sudah stay at home, mereka lebih banyak go online. Jadi kita juga sadar bahwa inilah hal-hal yang penting yang kita harus berubah, kita punya bisnis proses seperti itu. Kan Mbak, di Astra Digital kan ada 4 tadi main bisnisnya ya Pak ya? Ya. Kalau bisa di-sharingkan, itu mana yang menjadi prime-nya saat ini Pak? Yang paling diminati? Kami ada pilar marketplace ya, di mana kami ada seva.id. Ini adalah sebuah platform marketplace yang kita menggabungkan memang menjual banyak produk-produk Astra, baik itu otomotif, baik baru dan bekas, kemudian juga pembiayaan, kemudian juga spare part, bahkan sampai ke booking service dan properti. Jadi ini adalah sebuah platform untuk bagaimana konsumen kita sekarang ketika dia mau melihat produk Astra itu juga sudah bisa masuk ke seva.id, itu bisa mengetahui semua produk dan services yang ditawarkan oleh Astra. Platform kedua yang kami yang besar itu adalah mobility solution ya. Kita punya beberapa misalnya
namanya Movic, itu adalah rental online, kemudian juga kita punya Sejalan dan Cari Parkir. Itu adalah mobility solution platform yang kita siapkan karena kita sadar bahwa konsumen itu kan juga sudah mulai go online dan mereka butuh daily mobility ya. Dan kita sadar bahwa produk Astra kita jual memang tidak bisa setiap saat kita bertemu dengan konsumen. Maka dengan ada mobility solution ini, kita berharap konsumen kita itu juga bisa terus kita bersama dengan kita dengan memanfaatkan produk-produk yang ada di platform kita seperti itu. Nah, mungkin challenges terbesar tadi kita kan diceritakan oleh Pak Paulus Bambang adalah bagaimana dari corporate companies menjadi semi startup seperti ini. Apakah ada perubahan dari values dan catur dharmanya yang begitu kental dengan Astra ini, Pak? Kami melihat justru catur dharma itu merupakan salah satu fondasi yang sangat besar dan sangat besar dampaknya bagi kami ya. Di mana kita selalu menjadikan pelanggan sebagai fokus utama kita. Jadi dengan demikian catur dharma menjadi fondasi dasar kami, tetapi yang paling penting adalah kita sadar bahwa dengan berubahnya perilaku konsumen, maka kita memang sadar bahwa bagaimana sekarang kita bisa menyiapkan produk dan servis yang bisa cepat speed to market sampai kepada konsumen. Dan kedua, sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan kita melakukan data analitik. Jadi kita bisa mengetahui perilaku konsumen dan akhirnya kita menciptakan produk dan jasa yang sesuai. Kami di Big Data Analytics bisa mengetahui beberapa informasi, akhirnya kita bisa menyampaikan informasi itu kepada bagian marketing, akhirnya mereka bisa menyampaikan program yang cocok dengan konsumen. Dan sisi lain yang penting adalah memang tantangan yang utama adalah bagaimana dari sisi kultur ya. Tapi kami berbangga bahwa di Astra kultur untuk berubah ke digital itu juga sangat didukung oleh manajemen kami, sehingga kita bisa mengattract ya milenial yang masih muda yang talented untuk bisa bergabung di tempat kami, akhirnya bisa berprestasi dan memberikan yang terbaik kepada konsumen kami. Nah, hal lain yang penting juga adalah memang terjadinya satu perubahan dari sisi bagaimana kita bisa mendapatkan talent yang baik. Nah, di Astra Digital kami memiliki beberapa program, terutama bagaimana kami menciptakan Data Scientist Bootcamp. Ini adalah program yang kami ciptakan untuk meng-create data scientist. Ya, kita sadar bahwa data scientist dibutuhkan dan kita sadar sekali ya bahwa orang Indonesia banyak sekali yang pintar-pintar. Jadi kita menciptakan program tersebut sehingga saat ini kita juga sudah memiliki 51 data scientist yang siap untuk membantu kita mengetahui bagaimana mengolah data. Nah, akhirnya ujung-ujungnya adalah bagaimana menciptakan sebuah insight yang bagus buat bisnis dan akhirnya bisa memberikan sebuah program yang cocok dengan konsumen kita seperti itu. Oke, jadi sebenarnya sudah terlihatnya seperti holistik ya. Kembali lagi ke Pak Paulus Bambang untuk pertanyaan yang terakhir, Bapak. Bagaimana sebenarnya kalau Bapak sering mengatakan defend, extend, and transform sesuatu bisnisnya? Kalau untuk dilihat dari Astra International saat ini dengan portfolio yang baru ini adalah Astra Digital, apa yang akan di defend, extend, dan transform Pak untuk di Astra Digital sendiri, Pak? Nah, nomor satu menarik sekali, pertanyaannya bagus banget. Bagaimana kita melakukan defend, extend, transform juga Astra Digital sendiri? Nomor satu defend, karena Astra Digital itu mendefine bisnis Astra yang offline. Jadi kita bukan menciptakan kayak startup baru. Kita memang, misalkan kita invest di Gojek $250 juta, tapi itu bukan bagian yang integral buat sama kita. Kita adalah mendefend bisnis kita yang otomotifnya di atas 50%, four-wheeler, two-wheelernya 70% dengan digital. Jadi digital komplement. Nah, extend-nya adalah sekarang kalau selama ini dengan offline bisa jalan seperti itu, kita menjadi raja di two-wheeler, four-wheeler, financial, bisa nggak kita extend ini menjadi seamless, menjadi offeringnya menjadi satu kesatuan, sehingga Anda bayangkan orang yang beli motor dan mobil kemudian dengan financial digabung menjadi satu, datanya kita tahu persis. Jadi saya punya tahu Astra ID nih. Nah, Astra ID orang yang beli mobil motor banyak, kita kasih misalkan platinum. Waktu dia beli properti, Patricia, otomatis begitu dia beli properti setuju, kita kasih diskon tambahan karena dia adalah platinum member of Astra. Kalau dia beli yang lain kita link. Jadi bayangkan yang selama ini masing-masing silo sekarang kita jadikan satukan. Itu extension kita besar. Nah, yang ketiga transform adalah kalau Astra Digital bisa merubah dari product base yang sekarang masih product base. Ini mobilnya Astra semua menjadi customer base. Sekarang customer butuh apa untuk transportation? Dia butuh yang baru atau yang lama? Dia butuh ngejual atau rental? Kalau kita kembali ke transform, Astra bisa melihat dari segi customernya, Anda bisa bayangkan ini akan jadi
menjadi luar biasa, menyebabkan engagement kita dengan customer luar biasa, engagement kita dengan produsen luar biasa, sehingga Astra menjadi solid. Dan kalau ini terjadi, I think ini akan lebih cepat dari yang kita perkirakan. Astra menjadi strong, dan digital presence ini supporting the business itu lebih jelas, yang tidak mungkin tanpa ada integrasi. Seperti Pak Teto tadi bilang, integrasi di Astra, sehingga customer single identity kita punya. Interaksi semua customer dengan bengkel, orang yang rajin di bengkel, semua bengkel. Kita punya catatannya, sehingga dia mau jual mobil, kita bilang harganya lebih mahal. Kenapa? Saya tahu rekod servisnya bagus. Di properti, kita tahu di properti Andana Maya, dia tahu komplainnya seperti apa, misalkan bocornya di mana. Kita punya rekod, sehingga waktu kita mau jual second hand property, kita bilang sama new buyer, ini loh, rekodnya apartemen kita seperti ini. Can you imagine that? Kita nggak bisa lakukan itu tanpa digital. Mau beli mobil, service recordnya tahu persis, segala macam service recordnya tahu persis. Can you imagine one day customer akan diuntungkan karena dia kalau beli model dia beli produk Astra, logbooknya jelas. Oke, baik. Terima kasih. Kita harapkan menjadi transformasi. Luar biasa sekali. Jadi perencanaan yang sangat holistik yang sudah dilakukan oleh PT Astra International. Terima kasih sekali Bapak Paulus Bambang Wijanarko, dan saya melihat semangat sekali Bapak, biarpun WFH di rumah sudah 2 bulan ya Pak ya, dan YouTube-nya juga tetap produktif. Nah, baik, terima kasih. Kita akan lanjut lagi nanti dengan Bapak Captet Fadi sebagai Chief PT Astra Digital International di Indonesian Business Leadership. Inilah yang harus kita luruskan sebenarnya. Itu adalah mitos. Kenapa orang mengambil cula badak? Itu adalah untuk pengobatan, untuk prestise, untuk kebanggaan dan sebagainya. Itu tidak perlu lagi. Karena sebenarnya cula badak itu tidak ubahnya sama dengan kuku kita atau rambut kita yang hanya terdiri dari zat keratin. Dari riset yang sudah dilakukan oleh berbagai tempat, termasuk kita di sini, tidak ada khasiat yang khusus selain dari keratin yang terkandung di dalam cula badak itu. Jadi memang harus kita luruskan. Sangat disayangkan hanya dengan tujuan yang mitos yang tidak jelas, badak harus mati sia-sia.
sahabat Kompas TV. Sekarang saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya membayangkan timnas Indonesia bermain di stadion ini di hadapan 80.000 penonton. Betapa megahnya. Abdullah Dut dari Sudan dan dia sedang bersama dengan keluarganya. Say hi. Selamat malam, kita kembali lagi di Indonesia Business Leadership bersama dengan Bapak Captetva, Chief PT Astra Digital International. Bapak kembali lagi, tadi diceritakan bahwa Astra akan mengumpulkan banyak data atas pembelinya, atas customernya. Bagaimana dengan sekarang kondisi saat ini tentang data breach dan data security, Pak? Sejauh mana PT Astra International akan dapat mengajak partner dan juga konsumen untuk dapat bertukar data secara aman? Ya, baik Bu Patricia. Memang saat ini kita sadar sekali bahwa data konsumen itu sangat penting, dan di Astra kami treat data customer itu dengan sangat serius, di mana kita selalu kita selalu menginvestasikan dengan budget yang cukup besar untuk data security. Buat kami data konsumen itu merupakan sebuah aset yang sangat berharga, dan terutama data itu memang merupakan sebuah privacy ya. Jadi buat kami memang berkomitmen sangat tinggi, dan kami juga internal memiliki grup ya, istilahnya grup security committee yang sifatnya mereka selalu melakukan komunikasi, juga melihat perkembangan teknologi yang ada di luar ya, dan artinya kami selalu mengikuti perkembangan teknologi termasuk dengan isu-isu fraud yang sedang terjadi, dan akhirnya kita berusaha bagaimana kita melihat data kita secara secure seberapa di tempat kita. Dan yang penting lagi adalah kami comply pada peraturan, karena kita paham di Indonesia, di Astra kan kita memiliki beberapa sektor juga, kan ada sektor financial services yang buat kami data tersebut sangat penting, sehingga comply kepada peraturan baik itu BI maupun OJK itu menjadi sangat penting. Jadi overall kita di tim internal Astra banyak melakukan penetration test dan lain sebagainya. Intinya adalah kita bagaimana menjaga kepercayaan dari masyarakat, tentunya juga kepercayaan dari mitra bisnis kita ya, karena kita anggap itu sangat penting sekali seperti itu. Kalau untuk tadi itu Pak, untuk bagaimana membuat konsumer nyaman bahwa dikatakan secure datanya, tapi Bapak mengetahui kapan kita ke bengkel, kapan atap kita bocor, itu kan orang juga merasa seperti big brother issues ya Pak ya. Itu bagaimana bisa membuat konsumernya nyaman? Ya, sebetulnya informasi yang kita ketahui itu lebih kepada bagaimana kita mengetahui perilaku konsumen, tapi ujungnya yang kita harapkan adalah memberikan servis dan tentu benefit bagi konsumennya. Jadi kita mengetahui kapan dia servis itu tujuannya adalah untuk bagaimana menjaga kualitas mobilnya misalnya tetap bagus, karena terkadang bisa saja konsumen itu kan lupa ya, karena kesibukan. Tetapi dengan kami bisa misalnya mengetahui perilaku tersebut, kita bisa memberikan reminder. Jadi service reminder itu diberikan kepada konsumen. Ada konsumen yang begitu kita kasih service reminder, mereka langsung datang ke bengkel. Tapi ada juga yang masih merasa bahwa belum, nggak apa-apa, saya masih butuh. Tapi itu artinya semuanya masih diserahkan kembali kepada konsumen itu sendiri. Okay. Tapi yang penting adalah informasi yang kita gather, informasi yang kita analisa itu tujuannya adalah kembali kepada konsumen. Jadi tidak ada, di Astra kami tidak melakukan kayak istilah jual beli data lah. Buat kami itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Itu adalah komitmen kami untuk bagaimana menjaga kepercayaan konsumen kami. Demikian Bu Patricia. Kalau dengan seperti ini kan sepertinya kolaborasi antar anak perusahaan akan semakin erat ya Pak ya. Bagaimana dengan tantangan-tantangan untuk melakukan kolaborasi dengan anak perusahaan yang jumlahnya banyak sekali ini? Ya, kami melihat sebetulnya ini satu hal yang sangat baik ya. Justru di Astra sebetulnya kolaborasi itu baik, sebelum era digital pun kita sudah melakukan kolaborasi. Sebagai contoh kita punya industri otomotif berkolaborasi dengan industri pembiayaan. Itu kan sesuatu kerjasama yang sudah berlangsung cukup lama. Ditambah dengan era digital ini menjadikan itu semua lebih mudah, lebih cepat. Dan kita lihat juga dari sisi platform bisnis misalnya. Di Seva.id kita bekerja sama dengan banyak produk kita, mulai dari Toyota, kemudian Daihatsu, kemudian juga Isuzu, kemudian juga properti, spare part, auto part seperti itu. Jadi itu pembiayaan dan asuransi. Jadi merupakan sebuah
kolaborasi yang sangat bagus dan kita lihat itu sebuah hal yang sangat baik. Akhirnya harapannya adalah konsumen lebih mudah ya, karena ketika mereka datang misalnya masuk ke website seva.id, konsumen bisa mendapatkan banyak informasi mulai dari mobil baru, mobil bekas, kemudian pembiayaan itu juga bisa gampang diperoleh. Itu yang kita harapkan seperti itu. Nah, harapan kami adalah kita juga mengajak kepada unit bisnis yang ada di Astra itu ujungnya adalah benefit kan. Jadi benefit yang diperoleh pada konsumen dan juga benefit yang juga bisa diperoleh oleh masing-masing bisnis. Ada bagaimana mengakselerasi bisnis unit bisnis juga gitu. Jadi dengan demikian kolaborasi ini akhirnya ujungnya adalah sebuah hal yang positif ya, value-nya kepada secara keseluruhan baik itu konsumen termasuk juga dalam Astra, bisnis Astra sendiri. Dan kita lihat saat ini adalah perkembangan bisnis di Astra itu masing-masing bisnis ini juga sudah mulai melakukan digitalisasi. Nah, itu yang kita lihat itu juga merupakan satu kunci penting bagaimana kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik secara digital. Inovasi-inovasi apa Pak yang akan dilakukan lagi untuk melakukan digitalisasi ke depannya Pak? Ya, ada beberapa hal yang kita lakukan. Kami lihat sebetulnya kita bagi beberapa segmen ya. Segmen pertama ada yang namanya AI. Kita lihat saat ini artificial intelligence itu penting. Kemudian ada blockchain. Kemudian ada data analitik ya. Kemudian juga dari sisi cloud computing. Nah, dari sisi AI, big data, tim kami juga mencoba untuk mulai banyak masuk lebih dalam mempelajari AI ini, di mana bukan hanya di sisi otomotif saja yang kita lihat bagaimana untuk bisa mengetahui produk yang cocok buat konsumen kita, tapi juga kita punya beberapa bisnis yang lain. Misalnya kita punya face recognition. Kita mencoba untuk bagaimana memberikan support kepada bisnis kami di properti misalnya. Jadi ketika orang datang untuk registrasi itu bisa mempercepat. Biasanya kan dulu harus pakai entry KTP segala macam, dia lama. Jadi entry-nya lama, dengan AI face recognition itu bisa mempercepat sehingga konsumen bisa langsung begitu datang ke Menara Astra, mereka bisa cepat untuk tahu lantai berapa yang mereka inginkan. Kemudian juga di sisi misalnya dari sisi tol. Kami juga punya tol. Jadi bagaimana kita menciptakan AI untuk vehicle counting. Jadi bagaimana counting yang lewat di tol itu lebih cepat, yang dulunya mungkin dilakukan dengan cara manual, sekarang dengan menggunakan AI teknologi itu lebih cepat. Itu juga di sisi lain misalnya kami juga ada mengenai kita punya website yang ada di seluruh bisnis kita. Bagaimana kita mengetahui produk dan harga yang diberikan kepada konsumen itu apakah itu cocok dan berada pada price engine yang tepat. Ada juga bisnis di sisi komoditas. Kita juga tahu bagaimana apakah ke depan nanti AI bisa dimanfaatkan untuk misalnya dari sisi komoditas juga, dari sisi agro. Jadi ada banyak hal. Termasuk juga building ya. Kami juga melihat bahwa AI itu juga bisa untuk smart building ke depan. Karena kita juga punya Menara Astra, kita punya properti di Asia, itu ya kita mencoba untuk meningkatkan kompetensi itu. Oke, baik, terima kasih sekali Bapak Captenfa dan terus berinovasi dengan Astra Digital Internasional. Ya. Kita akan masuk ke Zen Moment bersama dengan Profesor Dr. Abe Susanto, Chairman of the Jakarta Consulting Group dan Guru Besar UPN Veteran Jakarta. Saudaraku, filosofi Zen meminta kita untuk belajar dari pohon. Be like a tree, stay grounded and keep growing and know when to let go. Jadilah seperti pohon, tetap di tanah, terus bertumbuh dan tahu kapan harus melepas. Sebuah pohon yang sehat haruslah menancapkan akarnya sehingga batangnya berdiri kokoh, terus bertumbuh dengan cabang dan ranting serta dedaunannya yang lebat. Tetapi sebuah pohon juga akan melepas daun-daunnya yang sudah tua atau lemah. Demikian pula dengan cabang dan rantingnya. Manusia akan hidup mengakar di tempat tinggalnya dengan lingkungan di sekelilingnya. Para sahabat dan keluarga serta budaya yang dijunjung. Dan tumbuh mengikuti siklus kehidupan dari bayi menjadi kanak-kanak, remaja dan dewasa untuk kemudian menua. Selama hidupnya,
manusia juga akan melepas beberapa hal. Ada gigi yang tanggal, rambut yang rontok, bagian kulit epidermis yang berganti, dan juga beberapa kebiasaan buruknya. Serta akhirnya tentu melepas keterikatannya pada semua hal-hal yang bersifat duniawi, orang-orang yang dikasihi, dan benda-benda koleksi favoritnya. Grup-grup perusahaan besar seperti Astra International dengan 235 unit bisnisnya, ibaratnya adalah pohon yang tinggi menjulang dengan batang yang besar dan kuat, mempunyai banyak cabang dan ranting, serta dedaunannya yang rimbun, sehingga mampu mengayomi dan memberikan kerinduan bagi mereka yang membutuhkan. Baik dengan melakukan program-program corporate social responsibility atau inclusive business, yaitu dengan melibatkan perusahaan yang lebih kecil dalam kegiatan rantai nilainya. Batangnya kokoh menyapa langit, dan akar-akarnya yang kuat menjulur ke berbagai penjuru. Tetapi yang menarik bukan hanya untuk mengambil makanan saja, melainkan juga bermanfaat bagi tempat di mana mereka berada. Kita dapat belajar dari ilmu manajemen bencana. Tatkala terjadi tsunami, pohon-pohon seperti beringin, ketapang, palaka, cemara udang, dan mahoni, serta vegetasi seperti mangrove atau bakau, ternyata sangat bermanfaat, berperan bak benteng alami, karena dapat mereduksi tinggi gelombang hingga 30% dan laju gelombang hingga 50%. Mereka mampu meredam keganasan bencana dan terjadinya kerusakan secara bermakna. Di dalam analogi yang sama, perusahaan-perusahaan akan dapat ikut mengurangi dampak negatif ketika terjadi tsunami kehidupan, baik karena bencana alam maupun non-alam. Ini sesuai dengan butir pertama dari budaya perusahaan Astra International, Catur Dharma, yaitu to be an asset of the nation, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Semoga di bumi pertiwi akan lebih banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang saya namakan sebagai World Prominent Corporation, yang dapat dicontoh menegakkan semangat good corporate governance dan meningkatkan optimisme serta percaya diri bangsa. Saudaraku, tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum bahagia bersamamu. Salam damai dari saya, AB Susanto. Anda akan menyaksikan Kompas Update. Saya membuat mata palsu karena anak saya pengguna mata palsu juga.